Shalom, puji Tuhan. Tuhan sudah memberkati, menolong kita sampai hari ini. Kita akan melakukan saat teduh kembali. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, Allah yang baik, Allah yang sudah memberkati, Allah yang sudah menolong, menyembuhkan kami, memberikan kami kekuatan, bahkan beriman kepada Tuhan. Terima kasih, ya Roh Kudus, Engkau begitu setia kepada kami. Saat ini kami kembali mau membaca firman-Mu, merenungkan. Terlebih, biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, menjadi lilin yang menyinari sekitar kami yang gelap, sehingga Engkau yang menolong kami untuk menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan ini. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu, berkati dimanapun kami berada, biarlah kami terus mengandalkan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saat ini firman Tuhan terambil daripada 1 Korintus 9 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya membaca ayat yang ke-19, 20, lalu 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ayat yang ke-23. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapatkan bagian dalamnya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, opa, oma, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Permisi tanya, apakah kita pernah dikritik atau mengkritik orang lain? Bagaimana rasanya? Waktu kita mengkritik, waktu kita dikritik. Ya, dua-duanya saya pernah lah, Pak. Bahkan dua-duanya mungkin kita pernah melakukannya. Mengkritik untuk tujuan baik atau sekedar memberi masukan. Kata kritik ini diambil dari bahasa Belanda yang padanan katanya dengan bahasa Indonesia adalah kecaman. Kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap hasil karya, pendapat, dan lain sebagainya. Ya, melalui definisi ini aja, kritik lebih bersifat mengkoreksi gitu ya, atau lebih bersifat negatif. Ya, tapi apalah arti kritik itu, tetapi yang perlu kita pahami bahwa pada dasarnya orang tidak senang dikritik. Maunya orang senang dipuji atas karya dan perbuatannya. Kritik dengan tujuan baik atau kritik dengan tujuan saran, ya kita bisa melihat. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menerima atau merespon kritikan yang ditujukan kepada diri kita atau pekerjaan yang sudah kita lakukan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau belajar bagaimana respon dari seorang Paulus yang kita tahu dalam pelayanan, dalam pekerjaan bagi Injil Kristus, dia sudah melakukan dengan baik jiwa raganya untuk melakukan pekerjaan bagi Tuhan. Tetapi memang ada saja kritikan yang dialami oleh Paulus. Bahkan Paulus sebenarnya punya hak untuk menjawab kritikan-kritikan yang dilontarkan kepadanya. Nats yang kita baca ini adalah suatu jawaban di mana Paulus sendiri bisa menjawab setiap kritikan. Seperti yang dikatakan pada ayat yang keempat dalam pasal yang kita baca. Tidaklah kami mempunyai hak untuk makan dan minum. Artinya Paulus punya hak untuk melakukan sanggahan setiap kritikan. Ya, seperti kita. Waktu kita dikritik tentunya kita punya alasan. Entah itu orang lain mau mendengarkan atau tidak, tapi tentunya kita punya hak untuk melakukan
atau membela diri kita. Nah, pada nas yang kita baca, Paulus menyadari dengan benar haknya. Tetapi dia tidak menggunakan haknya itu karena ia tahu dalam situasi Paulus di kota Korintus ada situasi perpecahan. Ada situasi yang Paulus mengerti dan dia harus menahan diri. Dan dia memiliki sikap yang patut kita teladani. Apa yang Paulus itu lakukan? Yang pertama, ia menempatkan dirinya sebagai hamba. Paulus mengatakan bahwa ia ini bebas bisa melakukan apa aja. Kita tahu dia adalah dari garis keturunan orang Farisi yang sungguh-sungguh punya latar belakang yang pemberani. Tetapi Paulus tidak melakukan itu. Bahkan ia memahami waktu dia mengenal Kristus, ia katakan ia ini hanya seorang hamba. Dalam bahasa Yunaninya adalah doulos, yang artinya budak. Hamba belian tuannya. Kepemilikan kehidupannya total diserahkan kepada tuannya. Paulus menyadari bahwa tuannya itu adalah Kristus. Ia hamba daripada Kristus. Ia melakukan seturut dengan apa yang Kristus mau. Sehingga dia bertujuan untuk menjawab kritikan. Dia mengatakan dia hamba. Tujuannya untuk memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Paulus dengan benar tahu tujuannya. Seringkali Paulus bisa menjawab kritikan itu. Mungkin juga kita bisa membalas kritikan itu dengan lebih pedas mungkin, mempertanyakan. Tapi biarlah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita karena Kristus yang sudah membuat kita hambanya, dan kita boleh melakukan tugas kita dengan penuh sukacita. Tapi ingatlah juga bahwa kritikan itu, kalau kita mengkritik orang lain, ada 4 jari tertuju kepada kita. Kritikan itu, biarlah kita memposisikan kita ini hamba dan tuannya adalah Kristus. Apapun yang kita lakukan, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, semua yang dilakukan Paulus hanya karena Injil. Injil yang dimaksud Paulus tentunya adalah kabar baik. Kabar baik tentang Kristus. Paulus ingin memenangkan banyak jiwa. Waktu dia menjadi orang Yahudi, dia menjadi seperti orang Yahudi. Waktu dia menjadi orang yang tunduk kepada hukum Taurat, dia tunduk seperti hukum Taurat, walaupun dia sendiri tidak tunduk seperti hukum Taurat. Yang tujuannya tentunya Paulus untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan, dan Injil diberitakan. Tugas pemberitaan Injil ini ditujukan kepada semua orang yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Kita, Bapak, Ibu, dan saya, kita bisa memberitakan Injil dalam kehidupan kita masing-masing. Karena kita ini adalah Injil-Injil yang terbuka, yang bisa dibaca oleh setiap orang. Oleh sebab itu, biarlah kita melakukan tugas pemberitaan Injil dengan baik, sehingga kita mau memenangkan banyak jiwa. Paulus tidak membalas kritikan itu karena dia tahu, dia memberitakan Injil, mau memberitakan kabar baik bahwa Yesus itu Tuhan. Bapak, Ibu, serta jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merespon setiap kritikan yang baik. Bahkan mungkin kita yang mengkritik, jadilah pengkritik yang juga melibatkan Tuhan, yang memposisikan bukan Tuhan, tapi hamba, dan mau memenangkan jiwa bagi Kristus. Biarlah Kristus dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Berkatilah hidup kami satu hari ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.